Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Nabila Pramesti, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memberikan tutorial dalam penggunaan media pembelajaran GeoGebra dalam mengerjakan latihan soal pada LKPD yang telah saya buat. Jadi sebelum pada media pembelajaran GeoGebra-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari LKPD. Ini merupakan LKPD yang telah dibuat, yaitu LKPD yang ditujukan pada siswa SMA kelas 10. Di mana terdapat kompetensi dasar yaitu KD 3.2, yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya pada perpindahan. Lalu untuk topik yang akan dibahas yaitu penjumlahan vektor, di mana juga terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu membuat gambar vektor yang besar dan arahnya diketahui. Yang kedua, menganalisis tahapan penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang ketiga, menganalisis resultan vektor dengan metode geometris, yang dimana dalam pembahasan kali ini yaitu metode segitiga. Lalu yang keempat yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Yang keempat terdapat alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang diperlukan dalam LKPD ini yaitu alat tulis dan GeoGebra. Lalu yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Di sini sudah dalam laman GeoGebra, di sini terdapat petunjuk yang dapat dicentang oleh siswa, di mana petunjuk ini adalah petunjuk penggunaan media. Namun petunjuk ini adalah petunjuk secara garis besarnya saja, jadi diharapkan agar siswa mengerti lebih dalam, siswa diharapkan menonton video ini karena di sini saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Baik. Yang pertama, yaitu tentukan koordinat titik beserta titik potongnya. Nah, dari soal tadi sudah diketahui bahwa terdapat dua titik, yaitu titik A 2,6 dan titik B yaitu 7,3. Nah, di sini para siswa silahkan, saya sudah memiliki titiknya, yaitu titik A pada 2,6 dan titik B adalah 7,3. Nah, selanjutnya adalah titik potongnya. Nah, dalam membuat posisi vektor posisi, kita harus memiliki titik potongnya terlebih dahulu. Nah, titik potongnya itu yaitu pada titik 0,0. Nah, pada koordinat titik A ini titik potongnya pada titik potong O, yaitu pada titik 0,0. Nah, yang selanjutnya dapat kita buat vektor posisinya. Nah, untuk vektor posisinya, di sini silahkan klik pada menu ini, yaitu vektor U, yang dimisalkan dengan U. Itu sebanyak pada titik 2,6. Dan ini hal yang sama juga kita terapkan pada koordinat titik B. Di sini sudah dicentang titik B-nya. Selanjutnya kita harus menentukan titik potongnya itu pada 0,0. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita klik lalu vektor yang dimisalkan dengan vektor V. Jadi di sini kita mempunyai vektor posisi U dan vektor posisi V. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memiliki vektor dari vektor U dan vektor V. Nah, selanjutnya dalam metode segitiga kita itu harus menggeser atau memindahkan vektor V ini, pangkal vektor V ini berada di ujung vektor A. Nah, jadi caranya itu dengan menggunakan slider untuk bisa menggesernya. Nah, tentukan persamaan garis sejajar terlebih dahulu, garis sejajar dari vektor U dan vektor V. Nah, yang pertama yaitu persamaan dari vektor U. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya. Nah, karena sudah kita masukkan titiknya tadi, di sini kita bisa langsung mengetahui persamaan garis dari vektor U. Yang selanjutnya, persamaan garis sejajar vektor U dengan vektor V, kita bisa mengklik garis G, persamaan garis G yang sejajar dengan vektor U. Nah, sebelum itu
kita harus mengetahui dulu gradiennya. Di sini kita lihat bahwa Y sama dengan 3X, berarti gradiennya itu pada, yang dimisalkan ini dengan M, yaitu gradiennya itu pada 3. Jadi di sini kita isi terlebih dahulu untuk gradien M-nya itu adalah pada nilai 3. Ini kita isi, kita geser pada nilai 3. Nah, karena ini sudah di 3, kita kembali lagi pada persamaan garisnya dengan rumus yang telah ada pada GeoGebra ini, yang telah saya berikan. Nah, di sini kita sudah melihat terdapat persamaan garis sejajar vektor U dan V. Nah, selanjutnya untuk menggeser slider ini, kita harus mengganti terlebih dahulu, karena kita akan menggeser, memindahkan vektor V ini kepada ujung vektor U atau pada titik A. Nah, pada titik C ini, karena akan digeser sekian, kita lihat pada persamaan garis, yaitu pada Y sama dengan 3X. Jadi di sini pada titik C-nya kita ganti terlebih dahulu, yaitu kita, karena ini E-nya sama dengan 0 untuk slider yang pertama, di sini kita ketahui, di sini kita ganti menjadi E, karena ini untuk slider, E-nya ini kita ganti, X-nya ini kita ganti menjadi E. Jadi karena tadi Y sama dengan 3X, berarti Y sama dengan 3E. Di sini kita ganti menjadi 3E. Oke, baik. Ya, betul 0,0. Selanjutnya adalah untuk titik B-nya. Kita lihat lebih dahulu pada persamaan garis B, yaitu Y sama dengan 3X min 18. Nah, sama seperti tadi, berarti ini menjadi ya, baik, di sini sudah saya ganti untuk kita masukkan slidernya. Kemudian kita coba untuk menggeserkan. Nah, untuk slidernya ini kita ganti pada titik 2 ya, karena pada titik A yaitu pada 2,6. Kita setting terlebih dahulu ini agar pada maksimalnya itu pada nilai 2. Baik, sekarang mari kita lihat. Sebelum itu, mari agar tidak bingung, kita hilangkan terlebih dahulu untuk persamaan garisnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari vektor U dan V, karena kita di sini akan melakukan penjumlahan, berarti kita harus menggeserkan pangkal titik V itu ke ujung di titik vektor U. Dengan menggeser slider, ini kita sudah dapatkan bahwa perpindahan dari vektor V. Nah, di sini, dalam metode segitiga, kita harus menarik garis, yaitu pada titik pangkal O atau titik pangkal vektor U ke titik pangkal vektor V atau pada titik B untuk melihat penjumlahan vektor U dan vektor V. Nah, pada titik ini kita ketahui bahwa pada titik 9,9. Nah, baik, selanjutnya di sini sama seperti tadi kita akan memisalkan penjumlahan vektor U dan vektor V ini menjadi vektor W. Kita misalkan penjumlahan itu dengan vektor W. Di sini saya sudah memilih, di sini terdapat rumusnya, bisa dilihat W sama dengan U ditambah V. Nah, ini kita bisa lihat ya, berarti untuk penjumlahan vektor U tambah vektor V adalah vektor W, yaitu dengan titik 9,9. Pada titik 9,9. Nah, untuk mengilustrasikannya, yaitu kita harus menarik garis terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat titik, di mana titik D ini adalah menjadi titik potongnya, dan titik E ini berarti menjadi titik
untuk titik hasil vektor penjumlahan vektornya. Nah, baik di sini ya kita lihat ini adalah jumlah hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V. Nah, dalam ilustrasinya di sini menggunakan slider juga sama seperti tadi. Nah, di sini kita lihat pada untuk slidernya kita juga sama, kita harus menentukan persamaan garis sejajarnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengformulakan untuk perumusan persamaan garisnya. Ini yaitu sudah ditemukan bahwa persamaan garisnya itu Y sama dengan X. Sama seperti tadi, kita harus mengganti, karena ini untuk ke slider, yaitu kita umpamakan slider untuk vektor W itu adalah E2. Baik, saya lanjut ke E sama dengan X. Baik, selanjutnya ini kita ganti poinnya terlebih dahulu untuk titik D. Untuk titik E ini berarti menjadi seperti tadi kita lihat itu adalah Y sama dengan X. Berarti X-nya itu sama dengan E2. Berarti ini menjadi E2, E2. Nah, ini sudah kita lihat ilustrasinya sudah berjalan yaitu pada titik. Nah, pada titik 9. Di sini terlewat, jadi agar pas di sini kita membatasi untuk maksimal dari slidernya. Sudah. Ya. Nah, di sini kita hilangkan terlebih dahulu untuk persamaan garisnya. Nah, di sini untuk para siswa jadi dapat mengilustrasikan bagaimana dalam mengkonstruksikan metode segitiga dalam penjumlahan vektor. Yang pertama itu kita memindahkan vektor V pada titik ujung pangkal vektor A. Nah, dengan ilustrasikan menggunakan slider, di sini bisa lihat kita geser sehingga vektor V ini pada titik pangkal ujung vektor U. Yang selanjutnya akan terdapat tarik garis dari titik 0, dari titik dari titik ujung pangkal vektor U pada titik ujung vektor V. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan dari vektor U dan V adalah sebesar vektor W yaitu 9,9. Dan ini merupakan ilustrasi dari metode segitiga. Nah, setelah kita mengerjakan pada media GeoGebra ini, para siswa dapat men-screenshot-nya lalu dimasukkan dalam LKPD yang telah diberikan tadi, yang telah disiapkan, yaitu pada kolom di bawah ini. Yang kemudian para siswa dapat mengisi kekosongan yang ada pada lembar jawaban ini. Yang dimisalkan, kita ulang terlebih dahulu, yaitu vektor OA atau pada titik O itu titik pangkal 0,0 dan vektor A. Itu juga dengan V, yaitu vektor OB. Vektor OB. Nah, perhatikan gambar di atas. Vektor U dan V dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah penulisan vektor. U sama dengan 2 minus 0,6 minus 0. Nah, dalam penulisan ini merupakan penulisan vektor baris. Nah, dapat ditulis pula
U sama dengan 2 min 0, 6 min 0. Berarti U sama dengan 26. Nah, penulisan ini merupakan penulisan vektor kolom. Lalu serta dapat ditulis dengan vektor posisi U sama dengan 2I plus 6J. Ini merupakan penulisan untuk vektor posisinya. Baik, di sini ini adalah merupakan untuk penulisan vektor baris. Lalu ini penulisan vektor kolom. Dan ini merupakan penulisan dari vektor posisinya. Nah, ini sama pula, cara yang sama pula kita gunakan untuk vektor V. Di sini vektor V kita ketahui tadi titik untuk yang kedua, titik B yaitu 7,3. Berarti untuk vektor V ini berarti 7 minus 0 dan 3 minus 0. Nah, ini merupakan tulisan untuk vektor baris. Nah, dapat pula ditulis dengan penulisan vektor kolom. Ini kita berarti isi dengan 7 minus 0. Nah, ini kita jumlahkan, berarti vektor V yaitu 7,3. Mohon maaf, mungkin di sini kurang tepat dalam penggambarannya. Nah, dan dapat ditulis juga dalam vektor posisi, yaitu 7I plus 3J. Nah, sekarang yaitu dalam penyimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pengerjaan latihan soal tadi pada media pembelajaran GeoGebra. Yang pertama, vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki nilai panjang dan arah. Jadi di sini saya harap siswa dapat memperhatikan atau menyimpulkan terlebih dahulu sebelum bersama-sama kita bahas di sini. Yang pertama, vektor A adalah ruas garis berarah yang memiliki nilai panjang dan arah. Lalu yang kedua, metode segitiga dalam penjumlahan vektor adalah dengan menempatkan pangkal vektor kedua atau vektor V tadi pada ujung vektor pertama atau vektor U yang telah kita ilustrasikan tadi. Lalu yang ketiga, hasil penjumlahan vektor yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan di ujung vektor kedua atau yang kita misalkan tadi dengan vektor W. Nah, ini adalah latihan soal yang telah kita kerjakan bersama-sama. Saya harap siswa dapat dengan mudah mengilustrasikannya atau mengerjakannya pada GeoGebra. Mengenai tutorial penggunaan media pembelajaran GeoGebra dalam LKPD. Terima kasih, semoga para siswa dapat mengerjakan penjumlahan vektor pada menggunakan media GeoGebra. Terima kasih, sampai jumpa.